Yang saya hormati kepada narasumber, yakni Bapak Ruli Humdiana, Eskom, MM, Duta Ekselensia, dan dosen Teknik Informatika Quick Kian G School of Madani dan Citra Madani Kabupaten Bogor, dan guru pendidikan agama Islam. Marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Ilahi Robbi yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kesempatan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang telah hadir di acara diskusi dengan tema What's Wrong with Supervision Right Now. Dalam rangka kita memperdalam tentang supervisi kegiatan belajar mengajar di era COVID-19 kali ini. Dan tentunya insya Allah akan ada manfaat yang bisa didapatkan Bapak, Ibu, maupun rekan-rekan sekalian. Marilah sebelum mulai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini berjalan lancar. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan membacakan susun yang pertama, pembukaan. Yang kedua, video pembuka dan pembacaan CV narasumber. Yang ketiga, diskusi dan tanya jawab. Tanya jawab audiens, kesimpulan, lalu penutup. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Ruli sebagai narasumber, lalu kepada Ibu Wulandari sebagai narasumber, dan para audiens. Zaman sekarang di mana kita mengalami pandemi COVID-19, sesuatu yang tidak diharapkan oleh banyak orang tentunya. Tetapi mau tidak mau hal itu merubah cara bekerja, berinteraksi, termasuk cara belajar, dan supervisi semua orang di dunia. Kita kenalkan dulu dengan para narasumber, di mana para audien bisa saling mengenal, demikian pula narasumber satu dengan yang lainnya. Oke, bisa kita lihat ya, ini profil narasumber kita. Oke, kita tadi sudah melihat ya tentang profil narasumber kita. Saya serahkan acara Siti Hairunisa. Terima kasih kepada MC Rizky Agustiana. Baik, selanjutnya saya di sini Siti Hairunisa sebagai moderator. Yang paling kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya akan ada tanya jawab. Saudara yang kami hormati, sebagaimana tercantumkan pada kesempatan hari ini akan membahas tentang What's Wrong with Supervision Right Now. Kita lanjut dengan kegiatan inti. Tentunya tidak berharap akan data
datangnya COVID-19. Maka manusia sebagai seorang makhluk yang senantiasa beradaptasi dan berevolusi tentu akan mensiasati diri dengan berbagai cara agar tetap survive. Alhamdulillah telah hadir bersama kita sebagai narasumber yang akan berbagi cerita, perspektif, ide maupun solusi dalam jauh ini. Selanjutnya pertanyaan untuk narasumber kita, yaitu untuk Bapak Ruli Humdiana. Yang pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, saya orang Depok dan saya kebetulan memang punya sekolah ya. Saya bukan sarjana pendidikan, tapi praktisi pendidikan. Ya, mungkin di antara Anda semua saya paling tua nih ya. Oke. Menurut saya sebelum saya jawab jauh hari sejak diluncurkannya Education 4.0 atau Industri 4.0 itu sudah mengamanahkan bahwa kita sudah harus belajar dimanapun, anywhere, anytime, any places gitu. Itulah semua dengan adanya pandemi ini sebenarnya bukan suatu kejadian biasa, ini kejadian yang memang luar biasa. Oleh karena itu siapapun kita dengan teknologi yang ada ya, apalagi pendidikan dasar itu harus tetap belajar. Ya pada pertengahan Maret ya 2020 ini memang sudah ditetapkan sebagai istilahnya kalau di luar itu lockdown ya. Tapi sebenarnya dari bulan Januari sudah mesti tahu gitu. Nah, untuk sekolah-sekolah yang sudah siap sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Nah, bagi sekolah punya stakeholder, ada sekolah, ada guru, dan ada siswa, dan juga ada orang tua. Berkaitan dengan pertanyaan ini, tentunya pada dasarnya, pada awalnya memang semua kaget, gitu ya. Oke, apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas, jadi pada bulan Maret itu kita dikejutkan oleh situasi yang memaksakan kita untuk tetap belajar. Maka pada saat itu hal yang teknologi yang paling mudah adalah menggunakan WhatsApp ya. Nah itu yang paling mudah dan paling semua orang punya. Tapi pada setelah tahun ajaran baru kita sudah banyak cara yang lebih bagus lagi untuk hal itu. Nah kira-kira itu kalau kelihatan pertanyaan ini kita tuh sudah siap ya dalam kondisi seperti ini gitu. Cuma tadi menyiapkan siswa, menyiapkan orang tua, dan juga menyiapkan guru-guru untuk lebih mau belajar. Ya sementara itu dulu. baik, Pak, kemudiannya, baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apakah ada perbedaan yang signifikan yang terjadi dalam proses tersebut dibandingkan dengan proses belajar mengajar sebelumnya nih Pak? Mengenai perbedaan tentu sangat beda. Karena khususnya untuk sekolah dasar itu semua mahasiswa masih harus disentuh, didatangi, diasuh, didekati. Nah, dengan adanya menggunakan teknologi ini, tentu perbedaannya sangat terasa sekali. Oleh karena itu, sejak yang lalu periode pertama itu memaksa seperti itu, sekarang ajaran baru kita ubah polanya yang lebih manusiawi dan lebih punya pendekatan yang humanis gitu. Jadi ada sangat perbedaan, namun dari itu tidak menjadi kita tuh tidak mau belajar. Nah, di sini dibutuhkan guru-guru yang kreatif, mengisi konten-konten yang kreatif. Dan perbedaannya yang paling jelas adalah bisa di mana belajar di sekolah dan belajar di rumah, pekerjaan rumah. Nah, melalui pekerjaan yang namanya problem solving tentunya gitu, berbasis project.
Ya, jadi sangat beda perbedaannya ya. Oke, lanjut. Baik Kak, terima kasih. Ya, berarti memang perlu adanya guru yang kreatif, guru yang bisa memberikan pelajaran yang sesuai anaknya. Nah, bagaimana dalam dunia pendidikan? Salah satu teori yang dikembangkan adalah total quality management, yang dimana dalam teori tersebut menyatakan bahwa kualitas akhir dari ini penting. Ini tercipta kepuasan atau masalah. Bahkan mungkin bisa lebih jauh lagi. Jika masalah kualitas kependidikan atau belajar mengajar ini tidak maksimal, dikhawatirkan ini kita hal itu juga bisa terjadi tapi apa pelatihan lulusan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi perwakilannya. Ya. Kan tadi sudah kita tahu bahwa ada perbedaan ya Pak dengan kondisi biasa sama dengan kondisi yang sekarang. Iya. Saya sampai sempat berpikir kita kan kalau dalam ekonomi kita mengalami krisis ekonomi, pendapatan ekonomi menurun. Nah, jangan-jangan nanti gara-gara pandemi ini penghasilan atau hasil output daripada pendidikan itu juga mengalami suatu penurunan atau degradasi itu Pak. Ini kan kalau dalam pikiran kan menjaga kualitas hasil output sekolah. Nah, mungkin Bapak selaku kepala sekolah dalam rangka menjaga kualitas lulusan gara-gara metode yang baru ini dan kurang lebih juga sedikit mengganggu itu bagaimana Pak? Mungkin ada cerita-ceritanya gitu Pak. Oke, baik. Oke, baik Pak Dedi ya. Untuk masalah mutu, penjaminan mutu, di sini kita memang idealnya seperti apa yang dikatakan TQM itu. Namun sekali lagi Menteri Pendidikan aja Nadiem Makarim mengatakan itu tidak harus tercapai 100%. Contohnya ujian akhir pada sekolah dasar, SMP, SMA tahun ajaran kemarin itu tidak ada ujian nasional atau ada ujian yang lain. Yang penting diambil dari rapot sebelumnya. Dalam kondisi ideal dan dalam kondisi pandemi seperti ini tidak seperti itu. Nah, upaya-upaya itu memang tergantung masing-masing sekolah, juga tergantung guru dan orang tua siswa. Gitu. Nah, kondisi ideal ini bisa ditutupi nanti dengan kebijakan pemerintah. Kalau secara ini harus disamakan kelulusannya, nanti dikhawatirkan takut ada penurunan atau degradasi, ini suatu hal yang wajar. Dan pendidikan itu adalah bukan akhir, pendidikan adalah proses. Dia akan masuk SMP. Dan juga nanti bisa diberitahu apakah ini kekurangan ini bisa disampaikan kepada pendidikan lanjutan berikutnya Pak. Menurut saya sekali lagi dalam kondisi sekarang ini tidak bisa standar TQM itu diterapkan secara utuh, namun kita harus tetap menekankan pada pendidikan. Contoh pendidikan apa yang di SD? Pendidikan di SD adalah pertama adalah pendidikan akhlak, pendidikan karakter. Itu aja yang nomor satu. Dan pendidikan karakter itu berkaitan dengan kurikulum 13 ditambah dengan life skill siswa. Dengan seperti itu kan sudah melampaui apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Memang tidak ideal, sekali lagi tidak ideal, tapi
eh, undang-undang mengamanatkan bahwa sekolah itu harus jalan, tetap jalan, walaupun bagaimana adanya. Bahkan sekolahnya pun roboh di emperan jalan atau di sawah juga boleh. Nah, makanya itu tergantung kita di kondisi PM, kita menyesuaikan diri. Gitu Pak Dedi. Iya Pak, terima kasih karena narasumber ini kan juga ada kita cari peran perspektif ya Pak dari Ya. Bulan ya, ada Ibu Wulan selaku guru SD. Mungkin dari sisi Ibu Wulan, Mbak Wulan sendiri, gimana pengalamannya sebagai guru SD dalam menyikapi peristiwa saat ini ya, dalam hal supervisi murid-muridnya dan bagaimana cara menjaga kualitas. Mbak Wulan mungkin bisa berbagi cerita. Ada suaranya enggak? Ya, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat saya di STE Al-Hikmah Jakarta. Kebetulan saya juga alumni dari STE Al-Hikmah lulusan tahun 2016. Dan yang saya hormati Pak dosen Pak Zayadi, dan juga yang saya hormati salah satu narasumber yang pastinya ini guru saya, karena beliau sudah jadi dosen, Bapak Ruli, yang tadi sudah sempat memaparkan dari pendidikan daerah normal dan seperti ini. Mungkin kita semua agak terkejut ketika COVID-19 ini muncul. Dan ini munculnya bisa dibilang tiba-tiba, bisa juga enggak, karena untuk di Indonesia sendiri merebaknya itu atau dikenali pada pertengahan Maret, tanggal 18 atau 19 itu sudah mulai nah, sebenarnya hal ini tadi telah dijelaskan, harusnya kita sebagai pendidik sih nggak terkejut ya, karena tugas dari pendidik sendiri ya kita harus bisa mengikuti keadaan atau perkembangan zaman. Tetapi kenyataannya kita masih gugup dan gagap terhadap keadaan adaptif, sehingga adanya persoalan itu terjadi ketika COVID-19 datang di rumah, sehingga guru-guru yang menurut saya kita sebagai pendidik banyak nggak siap. Sebenarnya nggak cuma kita, tapi dari pemerintah juga menurut saya belum siap, harus kita sebagai pendidik juga belum siap, dan masyarakat belum siap. Itu problem kita saat ini, sehingga dilihat pendidikan sekarang itu ya gagap dan gugup menurut saya, sehingga mungkin sahabat-sahabat juga sebagai pendidik agak kebingungan bagaimana sih skemanya pendidikan kita saat ini gitu. Terlebih dengan kebijakan pemerintah yang terkadang datang tiba-tiba lalu bergantian dan sebagainya. Nah, berbicara soal keadaan saat ini, ya tadi kesehatan yang terkena dampak COVID ini tidak hanya soal ekonomi yang menurun, tetapi juga soal pendidikan. Ini menjadi problem kita bersama, dan ini menjadi keresahan kita. Lalu bagaimana kita menjaga kualitas? Untuk sekarang kita masih adaptasi ya, karena seperti sampai kita tahun ajar ini itu 3 bulan menurut saya ini belum maksimal pendidikan se-Indonesia. Kenapa saya bilang se-Indonesia? Kebetulan saya juga kadang suka menguji materi menjadi narasumber di beberapa kota bareng mahasiswa-mahasiswa, dan kadang suka membahas soal ini juga. Dan ternyata di berbagai daerah pun sama problemnya, bahkan mungkin dibanding di kita di Jakarta, mereka lebih banyak lagi kendala-kendalanya.
Sehingga menurut saya untuk skema pendidikan per 3 bulan kemarin itu belum bisa maksimal. Karena adalah kita belum bisa adaptasi, belum siap lah bahasanya. Sebenarnya tidak ini juga sudah siap seharusnya, tapi kenyataannya kita itu yang menjadi problem. Nah, untuk menjaga untuk per 3 bulan kemarin itu saya rasa tadi dari pemerintah mengeluarkan tidak harus mengikuti kurikulum yang ada, artinya pembelajaran boleh kemarin itu yang saya tahu boleh belajar itu tidak harus sesuai dengan tema-temanya, tetapi juga bisa dipakai dengan sosialisasi soal COVID misalnya kepada anak-anak ini sebagainya. Nah, ini pun sebenarnya PR kita bersama ya. Pemerintah sendiri, saya nggak tahu kenapa pemerintah ini lama sekali membuat skema seperti apa yang harusnya dijalankan gitu ya. Kebetulan saya juga kan mengurus draft DPR di Komisi 6. Salah satunya kalau misalnya di ekonomi kenapa itu, jadi yang membuat menurut saya ya kita masih gagap, sehingga efeknya adalah kepada pendidik kita sebagai guru, sebagai sekolah, yang dimana kita mempunyai skema yang sedemikian, kita punya skema yang bagus nih, oke lah misalnya online, tetapi kenyataannya sekitar kita itu belum bisa mendukung, seperti gurunya terkadang masih belum bisa adaptif terhadap sebagainya, belum lagi orang tua dan sebagainya. Saya rasa untuk menjaga kualitas untuk saya di sekolah saya di SMP, saya waktu masalah bidang kurikulum, saya membuat skema ya kita uji coba bagaimana beberapa skema-skema yang cocok sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing, karena setiap sekolah itu pasti punya kondisinya masing-masing. Terus juga bagaimana muridnya, apakah menang ke atas ke bawah atau sangat bawah, itu pasti juga berpengaruh terhadap skema yang kita lakukan, karena kita tidak mungkin memaksakan secara daring kalau misalnya anak-anaknya mungkin tidak mempunyai handphone dan sebagainya. Saya memakai skema kami datang ke rumah-rumah dan kami menanyakan kendala apa selama COVID ini, pembelajaran daring. Dari situ baru kita tarik kesimpulan sebenarnya yang cocok itu memakai metode apa. Soal kualitas penilaian saya per 3 bulan kemarin dari Maret sampai akhir tahun itu masih uji coba. Saya kira tahun ajaran baru ini pemerintah sudah mempunyai skema yang baru, ternyata belum. Kemarin pas Komisi 10, saya berbincang dengan Komisi 10, ketua Komisi 10, kebetulan senior saya, mereka memberikan bahwa ada skemanya kemarin tuh PPRI yang memberikan pembelajaran, lalu mereka mau menggandeng radio untuk tapi menurut saya itu nggak efektif, dan sampai itu diskusi waktu bulan puasa, sampai saya tunggu per hari ini minggu pertama pembelajaran tahun ajaran baru, ternyata belum ada kebijakan pemerintah yang memang menurut saya bisa cocok dipakai oleh masyarakat Indonesia, nggak cuma satu kota tapi berbagai kota. Karena lagi dan lagi problem pendidikan ini harusnya diperhatikan sama pemerintah menurut saya, karena tidak hanya soal kesehatan yang pemerintah selalu menyebutkan berapa jumlah COVID yang terdampak saat ini, korban, terus berapa jumlah BUMN yang terkena, tetapi tidak berpikir berapa jumlah anak yang tidak belajar secara maksimal. Untuk pertanyaan soal kualitas seperti itu, Pak Moderator dan Moderator, bahwa menurut saya kualitas, menjaga kualitas saat ini ya saya bagaimanapun mencoba beberapa skema, mencoba adaptasi dulu bagaimana masyarakat ini kendalanya apa dan sebagainya, dan di situ baru saya tarik cocoknya itu pakai metode seperti apa
dan untuk kualitas 3 bulan ini per 3 bulan kemarin masih uji coba, sampai saat ini pun masih uji coba. Jadi menurut saya keadaan sekarang karena secara menyeluruh dari pemerintah, sekolah, orang tua dan murid belum siap, saya rasa belum siap, sehingga kualitas kita saya rasa belum bisa maksimal. Jadi ya masih adaptasi gitu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Ruli dan Mbak Wulan. Dalam usul fikih darurat dalam Islam pun dikenal istilah bahwa jika tidak bisa mendapatkan keseluruhan, ya jangan sampai tidak mendapatkan disampaikan tadi Ruli. Pertanyaan saya, kalau SD tadi targetnya lebih utama ke akhlak, kalau SMP minimal walaupun kondisi kayak gini, kualitas apa yang didapatkan? Bisa kasih gambaran sekilas? Oke, untuk SMP sendiri saya ngajar di SMP dan di pondok pesantren tingkat aliyah. Jadi kalau misalnya untuk SMP maupun di SMA tingkat pondok ya, kami tidak hanya kepada pembelajaran formal yang misalnya pengetahuan saja, tetapi juga prakteknya mungkin ya. Karena menurut saya sekarang momen bagus buat kita sebenarnya. COVID ini sebenarnya nggak buruk-buruk banget terhadap pendidikan, kalau aja kita siap ya. Tapi nyatanya kita karena belum siap, jadi berantakan seperti ini tuh siapa. Nah, bagaimana yang tadi dikatakan bahwa kalau kita nggak bisa 100% ya beberapa di momen bagus menjadi momen bagus bagi sekolah maupun anak murid belajar tentang teknologi, dan ini menjadi pembelajaran kita bahwasanya kita tidak boleh menafikan bahwa kita harus update terhadap teknologi. Kita tahu bahwa 2030 ini Indonesia masuk kepada bonus demografi, di mana angka usia kerja itu kan lebih banyak ketimbang saat ini. Nah, itu Kemenaker juga kan membuat pelatihan untuk mencapai tahun 2030 ini masyarakat Indonesia itu siap. Nah, untuk merealisasikan biasanya kita secara manual kita coba teknologi. Contoh, misalnya kita membuat pembelajaran memakai PowerPoint dulu, biasanya yang menjadi kendala adalah kita mempunyai guru-guru yang mohon maaf usianya mungkin agak lanjut usia, yang sehingga susah sekali kalau kita memaksakan beliau ini memakai teknologi. Tapi mau nggak mau karena beliau sudah menjadi guru dan kita harus selalu update dengan keadaan. Jadi dari segi guru kita sosialisasikan untuk sedikit-sedikit bisa memakai teknologi. Yang kedua, SMP-nya anak juga kita biasakan memakai teknologi yang tadinya manual, kita lakukan pakai teknologi. Mungkin kalau SD itu kan masih pada pendampingan orang tua. Tapi SMP kita usahakan bagaimana mereka yang tadinya mungkin hanya memakai WA, sedikit-sedikit saya sosialisasikan pakai Zoom meeting, karena supaya lebih efektif. Kalau SMP ke SMA itu kan udah banyak punya pendapat ketika kita belajar, jawabnya lebih banyak, sehingga metode Zoom meeting ini menurut saya aplikasi Zoom meeting lebih bagus, atau seperti ini itu lebih bagus. Dan bahkan saya pun nggak cuma mungkin kampus Alif mengadakan seperti ini, saya pun mengadakan pondok pesantren mengadakan webinar seperti ini untuk tingkat SMP dan SMA. Karena momen ini saya jadikan, saya mengambil narasumber kemarin kita membahas COVID-19. Kebetulan saya kenal sama Jenderal Ketua Badik RI, dan saya mengundang seperti sekarang ini, saya mengundang narasumber, pesertanya para santri dan anak-anak sekolah. Dan ini menjadi momen mereka bisa mempelajari teknologi lebih luas gitu. Jadi
sebenarnya momen sih. Kalau SD yang mungkin pendampingan, kalau SMA atau SMP ya saya bisa buat seperti webinar seperti ini, jadi mereka bisa sedikit adaptasi gitu. Ya, terima kasih. Silakan teman-teman yang lain kalau mau menanggapi langsung saja, tidak apa-apa. Iya, saya mau bertanya pada narasumber. Ini kan dengan keadaan kayak gini, menurut Kak Wulan dan menurut Kak Wulan dulu, apakah efektif ya Kak? Kan kata-kata lebih bagus Zoom karena mungkin cara berbicara atau komunikasi lebih enak. Apakah itu lebih efektif ya? Terus bagaimana Kak kalau misalkan ada varian tentang pembelajaran? Jadi di antara offline dan online. Mungkin seminggu ada 4 kali tatap muka. Nah, kalau misalkan memang efektif, apakah bisa kita tetap melakukan offline, misalkan dua pertemuan online dan 2 pertemuan lainnya offline atau bagaimana baiknya menurut Kakak? Oke, saya jawab. Ini ada 2 pertanyaan. Apakah efektif memakai aplikasi Zoom atau tidak? Dan yang kedua, tentang apakah efektifnya lebih offline atau online atau bisa dimodif offline atau online. Pertanyaan pertama, sebenarnya aplikasi Zoom ini saya di semua di berbagai jenis aplikasi itu justru lebih suka Google Meet atau Zoom karena memang di sini lebih kepada 2 arah ya. Kalau misalnya WA, saya coba WA grup itu ketika 3 bulan terakhir. Kenapa masih WA grup? Karena kita ngeliat kondisi di daerah itu, maksudnya di anak-anak murid saya ternyata pertama mereka belum bisa pakai Zoom, yang kedua Zoom itu memakai kuota yang cukup besar dan mereka belum, maksudnya nggak bisa. Jadi kalau misalnya apakah lebih efektif atau enggak, kalau misalnya secara teknis ya, saya sendiri sebagai pengajar, saya lebih suka Zoom karena lebih bisa melihat anak-anak ini benar-benar terkontrol. Oh benar dia ikut atau kekurangannya juga, kita tidak bisa memaksakan keadaan ketika murid kita keadaannya kuotanya terbatas. Sebenarnya soal kuota ini sebenarnya udah ada kebijakan dari pemerintah. Jadi dana bos itu saya pernah dapat surat itu, dana bos itu kan 100% itu bisa diolah oleh sekolah. Tapi saya mohon maaf nanti kalau ada salah mungkin dikoreksi Pak Rudi sebagai kepala sekolah. Jadi kemarin itu diskusi bareng kepala sekolah dan kita mendapatkan surat bahwa dana bos yang biasanya mungkin 50%, artinya 50% boleh jadi buat gaji guru, pembelajaran kegiatan. Untuk saat ini saya masih ada suratnya kalau nggak salah. Itu dari kementerian itu membolehkan dana bos itu salah satunya membeli disinfektan, terus juga hand sanitizer, pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang untuk kesehatan protokol, dan juga boleh untuk kuota guru dan kuota murid. Tapi kenyataannya dana bos itu yang nggak dikeluarkan itu kuota untuk murid gitu, sehingga ini menjadi problem dan ini menjadi ledekan juga sih sebagai di bawah jangankan untuk sekolah memberikan kuota, mereka pun masih mengambil dana pembiayaan per bulan gitu biasanya. Artinya ini menjadi problem juga, masyarakat jadi enggan juga mengikuti kajian online karena pertama di Komisi 6 kita membahas bahwa perekonomian kita memang sedang menurun sekali. Bahkan banyak sekali orang-orang yang di PHK dan sebagainya, sehingga berefek sama pendidikan. Kemarin juga sempat saya temukan wali murid bilang, jangankan untuk membeli kuota Bu, untuk makan aja sekarang kami susah seperti itu. Nah sehingga ini menjadi problem juga kita punya skema yang sekian udah cocok lah bahasa kita pengen pakai Zoom dan sebagainya yang menurut kita efektif, tetapi dari segi masyarakatnya, anak muridnya ternyata belum siap dalam segi ekonominya, kuotanya dan sebagainya. Jadi kalau ada pertanyaan Zoom ini cocok atau enggak dan sebagainya, mungkin dikondisionalkan aja. Kita itu seperti apa, cocok atau enggak. Makanya saya tadi jelaskan bahwa untuk pengajaran baru ini karena saya tidak mendapatkan skema dari pemerintah seperti apa, tawaran dari pemerintah seperti apa, enggak ada.
Jadi saya menyuruh memerintahkan, meminta tolong kepada setiap wali kelas datang ke rumah wali murid masing-masing. Saya kasih surat tugas untuk wawancara, di mana isinya adalah salah satunya menanyakan kendala apa selama 3 bulan dalam proses pembelajaran. Salah satunya apakah mereka nggak punya handphone, apakah mereka nggak punya kuota dan sebagainya. Sehingga kita bisa menarik tolak ukur berapa murid kita yang terbatas kuota, berapa persen murid kita yang tidak mempunyai handphone, dan dari situ baru kita tarik siapa yang cocok gitu. Nah, soal offline dan online, sebenarnya kita semua udah gerah ya pengennya offline gitu. Jawa Timur kemarin saya dengar berita sampai wali murid itu demo ingin anaknya buru-buru sekolah, langsung aja ke sekolah gitu ya. Belum lagi pola berpikir masyarakat mau itu udah dari banyak usaha dibuka kok pendidikan bisa masih ditutup gitu kan sebenarnya. Sehingga udah banyak desakan, tetapi kenyataannya ada kebijakan pemerintah yang itu menekan kita untuk tidak bisa melakukan secara offline. Contoh di kabupaten sendiri, Kabupaten Bogor, MPLS. Kemarin MPLS itu awalnya diperbolehkan, lalu datang kebijakan baru boleh cuma 2 jam, lalu datang lagi kebijakan baru di hari H tidak boleh melakukan MPLS secara tatap muka, harus daring. Sampai kemarin ada sekolah di daerah Bogor itu yang kena Satpol PP dan denda sekitar beberapa juta karena melakukan MPLS. Dan itu kendalanya adalah salah satu nggak cuma dari kita guru, nggak cuma dari murid yang mungkin belum nggak punya kuota dan sebagainya, tetapi juga kendalanya adalah kebijakan pemerintah. Karena kebijakan pemerintah sekarang kan zonasi ya, tergantung zonasinya merah, kuning, hijau. Kemudian apakah buat offline atau online, kalau misalnya offline berapa persen yang boleh. Untuk di Kabupaten Bogor akhirnya kemarin kita udah buat skema untuk offline nih, misalnya 2 hari offline, 3 harinya kita online. Tapi ternyata kemarin ada kebijakan dari Bupati, dari dinas kita di Kabupaten Bogor namanya, kita tidak boleh mengadakan pembelajaran secara offline karena zona kita masih merah pada saat sekarang ini, sehingga harus online gitu. Jadi kalau misalnya disuruh sih maunya offline gitu. Ada percampuran antara online dan offline karena kita juga apalagi anak baru ya, anak baru belum kenal kita dan mereka itu agak ribet, dan itu menjadi kita semua guru dari tingkat TK sampai tingkat SMA, apalagi TK ya, saya dengar mereka nggak gimana caranya ngajari anak baca dalam online gitu kan bahasanya. Dan itu sangat sulit, apalagi TK SD itu adalah tingkat pendidikan yang menurut saya dan sangat tidak diperbolehkan di antara SD, SMP, SMA untuk melakukan offline karena fisik mereka lebih rentan karena COVID gitu. Baik. Terima kasih. Namun gimana kalau misalkan dari perspektif sekolah-sekolah, Pak Ruli mohon penjelasannya tentang bagaimana nih efektivitas di Bapak, atau adakah rencana untuk offline beberapa tatap muka agar anak bisa terkontrol langsung, Pak? Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, butnya Dibuka dulu, Pak. Oke, baik. Dan salam kenal bulan. Saya bicara yang sebelumnya atau sesudahnya, yang akan datang. Sesudahnya kan udah kita lakukan, yang akan datang tidak lagi. Yang akan datang aja. Oke. Di dalam rencana pembelajaran atau KBM akan datang, dalam konsep pembelajaran itu ada yang sinkronus, asinkronus, dan blended gitu ya. Kalau sinkronus itu berarti dari dalam jaringan. Kalau asinkronus itu berarti luring ya, luar jaringan. Dan yang blended adalah gabungan. Nah, kita akan menerapkan yang blended ya. Dalam menerapkan blended itu ada toolsnya. Toolsnya bisa pakai Meet ya, bisa pakai YouMeetMe, bisa pakai Zoom ya. Dan bisa menggunakan ranah-ranah pembelajaran yang misalnya dari sosmed salah satunya WhatsApp ya.
Nah, kalau pakai jaringan yang resmi itu pakai pembelajaran namanya LMS, Learning Management System. Ini salah satunya adalah Joomla. Nah, untuk tingkat SD di sini saya sudah bersepakat dengan guru-guru kalau seandainya kita menggunakan tatap muka yang diatur 1 minggu sekali menggunakan Meet ya, Google Meet. Dan kalau kita menggunakan apa namanya bisa WhatsApp ya sebagai komunikasinya dan juga nanti video pendukung lainnya. Nah, ini kelas kunjungan itu digunakan untuk kelas 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan kelas yang datang ke sekolah, kelas 1 ya, kelas 1 mereka dari misalnya 20 siswa, itu kita pakai 5 orang datang ke sekolah dengan pakaian bebas gitu, bukan pakai sekolah. Nanti ketemu dengan gurunya 5 orang gitu. Kebetulan di sekolah kami guru 1 pun ada 2 orang. Jadi cukup tertangani kayak gitu. Dimungkinkan kenapa? Karena kelas 1 ini ya seperti tadi dikatakan harus ketemu dengan gurunya. Jadi mereka diberi kesempatan untuk datang ke sekolah seminggu sekali, tapi tidak pakai seragam sekolah dan dibatasi 5 orang saja datang ke sekolahnya. Sementara gitu Bu Anita ya. Itu Pak mau Iya. berdalam Pak. Itu datang ke gurunya 5 anak itu dalam rangka apa Pak? Mungkin. Ya, pertama kan kelas 1 itu dia harus bertatap muka, mengenal gurunya, mengenal karakternya, dan juga guru mengenal anak-anaknya. Dan juga itu ada interaksi-interaksi yang sifatnya kebetulan kalau di sekolah kami tidak ada wajib baca. Jadi mereka tuh diajarkan membaca, menghafalkan asal pendek, misalnya juga berinteraksi secara happiness. Ya, karena basic sekolah kami adalah sekolah gembira, sekolah happy gitu. Jadi dengan sekolah happy itu mereka nanti ilmunya akan bertahap. Gitu. Itu Pak Dedi. Baik Pak, Pak, kalau memang ada tatap muka, apakah itu waktunya dipercepat atau cuma sejam 2 jam atau gimana Pak? Masalah waktu kita belajar dari masuk jam 7 sampai jam 12.30. Kemungkinan itu akan bisa sejam tanpa istirahat. Jadi mereka masuk proses gitu mengajar itu tanpa pulang. Jadi tidak ada sosial lain. Dan 1 kali seminggu ya. Dan ini memang sifatnya inisiatif, bukan kewajiban. Inisiatif sekolah bagaimana merespon. Jangan sampai orang tua demo, jangan sampai orang tua itu tidak terlayani gitu. Ya kalau di dalam Satgas Covid ya kita mungkin dalam tanda petik melanggar kali ya. gimana ya? Apa? Tapi kan mungkin asal ngikutin itu juga. Dan itu kan setengah ya Pak, setengah mungkin cuma 5 anak yang masuk kan ya Pak ya? Iya, dari 20 anak kita bagi 4 kelompok. Dan tentu menggunakan standar protokol kesehatan. Iya betul. Pasti. Betul, Ya. pasti harus itu Ya, Pak. iya dong. Ya. Kelas 1 ya Pak. Ya, kelas 1. Kelas 2 sampai ke 6 enggak ya Pak ya? Ya, kasih nanti ada caranya. 1 minggu itu ada kunjungan per kelompok juga. Misalnya yang rumahnya terdekat ketemu di rumahnya terdekat ya berapa misalnya seperti Ibu Wulan di SMP tadi. Jadi mereka juga ada yang online, ada yang offline. Jadi kita dengan kunjungan itu dan orang tua merasa yang aman bahwa gurunya mendekat gitu, dan juga akan ditanyakan kendala-kendala apakah yang mungkin yang bisa timbul akibat itu. Jadi nanti guru-guru bisa memberi solusi untuk kelancaran KBM tersebut. Gitu. Jadi kumpul di rumah terdekat. Ya, Begitu Pak ya? ya itu seminggu sekali Pak. Ya, oh Ya, iya Pak, terima kasih. ya. Pak
Ya, oke. Saya dulu ya. Oke, gini, terima kasih Ibu Nur. Mengenai sih ya, seperti sih di kami itu, alhamdulillah pada saat awal sekali dalam sebelum memulai KBM kita sudah dapat arahan dalam rapat kerja guru. Di dalam rapat kerja guru ini sudah kependidikan dan pedagogiknya sudah kita arahkan. Di situ diarahkan bentuk judisnya sehingga kita punya alat ukurnya untuk melihat dari sisi misalnya RPS-nya atau lesson plan-nya, juga aktivitasnya yang hari-hari. Kita sangat-sangat sudah memperdayakan guru-gurunya itu sesuai dengan standar yang kita bahas dan kita tetapkan dalam rapat kerja guru, sehingga monitoring itu monitoring tidak langsung dari semua guru, dan ada yang tentu ada formnya ya, juga ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan standar pencapaian daripada lesson plan atau RPS per sub pembahasan. Rasa nyaman, dan kalau ada komplain atau ada pertanyaan dari orang tua tentang pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam jadwal PJJ ini, memang PJJ pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran pendampingan, kita sudah bisa menjawab berdasarkan tadi kita punya dan pom-pom yang sudah disepakati dalam rapat kerja guru. Demikian Ibu Nur. Dalam rapat kerja guru ya Pak ya. 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 Oke, mungkin tidak jauh beda sama Pak Arfi ya, bahwa patokannya juga kita sudah melakukan. Saya jelaskan bahwa kita usahakan dulu, karena kendalanya adanya poin-poinnya itu di pemerintah dan juga di sehingga itu yang menjadi patokan kita nanti penilaian. Pertama, kita juga mencoba sosialisasi kepada wali murid sampai peraturan, bahkan kita memakai tanda tangan bermaterai untuk bagaimana kita kerjasama selama pembelajaran jarak jauh ini tuh maunya dari wali murid itu seperti apa, kita itu seperti apa, sehingga nanti sama-sama didukung. Karena caranya kalau sepertinya tema dari niat dan juga pencapaiannya nanti per beberapa bulan kita bakal menilai juga apakah efektif. Dan tadi saya bilang bahwa mohon maaf setiap kali uji coba dulu, karena memang ini adalah ini normal, karena awalnya kita juga belum pernah melakukan hal ini baru, dan kita juga harus kondisionalkan terhadap masyarakat yang mungkin beda-beda, dan di situ bakal bisa mengukur dari nantinya penilaian seperti apa. Lalu juga dari gurunya juga kita nilai per setiap minggu itu kita ada penilaian tolak ukur seminggu ini apa kendalanya dan sebagainya, sehingga mungkin kalau misalnya ada kendala, ada tindakan secara langsung dan cepat untuk kita melakukan peninjauan lalu seperti itu. Ya berarti ini ya Mbak Ulan pakai sama Pak Ruli sama-sama pakai menggunakan pendekatan klinis ya? Iya. Untuk pendampingan ke ibu. Kita nggak perlu pendekatan klinis, itu kita cari kendala-kendalanya dulu Mas. Nanti kalau misalnya kendalanya udah ada, baru kita pakai skemanya. Karena kalau kita buat skema dulu, lalu ternyata ada kendala, kita 2 kali lagi baru bikin skemanya. Jadi kita lihat dulu
kendala di bawah seperti apa, baru kita buat skema kelas supervisinya. Kalau Pak Ruli juga demikian ya Pak ya, mendampingi guru dengan konteksnya masing-masing. Ketika salah atau hambatan atau masalah, kita juga ada rapat evaluasi. Evaluasi itu kita kumpul semua guru kelas, wali kelas terutama ya, itu memaparkan apa kendalanya. Nanti kita akan cari problem solvingnya untuk pendekatan yang paling mungkin dari guru, juga ke siswa dan orang tua. Nah ini tiga kita sinergikan nih, guru, siswa dan orang tua. Bila ini paling sinkron, itu yang paling dapat diterima, nah itu kita lakukan. Jadi kita harapannya tinggi, tapi setelah kita ada pendekatan ternyata memang tidak memenuhi syarat, ya kita sesuaikan dengan kemampuan yang ada. Karena tadi ini kita dalam situasi yang sangat tentu harus yang paling cocok diterapkan untuk menjawab kendala tersebut, gitu lah. Ya itu apa inspirasi ya Pak ya? Ya. Pak ya. Alhamdulillah berarti sekolah Bapak juga melakukan kaji atau dengan para murid ya Pak ya? Ya, kalau untuk komunikasi dengan wali murid, selain kita menggunakan WA Group, kita juga menggunakan yang namanya Google Classroom. Google Classroom di SD tidak untuk mengajar, tapi untuk mendokumentasikan kegiatan kita, mendokumentasikan semua dokumen-dokumen pembelajaran sehingga semua orang tua bisa mengambil dari Google Classroom tersebut. Bagi yang mau ketinggalan video pembelajaran dia bisa mengambil, atau ketinggalan materi dia dapat mengambil. Jadi Google Classroom-nya dipakai untuk alat bantu dalam KPM gitu Pak. Berarti apakah ada juga pertemuan secara online dengan para wali murid juga Bapak? Kalau pertemuan online secara ini terencana kita hanya dimulai tahun ajaran baru, yaitu rapat orang tua murid. Kalau online yang lainnya kita punya grup WA orang tua gitu per kelas masing-masing. Oleh wali kelas nggak biasa Pak ya? Iya, wali kelas ditambahkan oleh kepala sekolahnya sama orang tuanya, itu per kelas per kelompok gitu. Oh iya. Ya. Terima kasih Pak. Silakan teman-teman mungkin pertanyaan yang lain. Halo, silakan. Langsung Lita. Ya baik, saya mau nanya tentang supervisi yang ada di sekolah Bapak. Apakah ini kan supervisi ada pengawas ya Pak ya? Menurut Bapak nih, apa di sekolah Bapak mendatangkan langsung pengawas tersebut ke sekolah Bapak, atau si pengawas ini mantaunya lewat online, apa dari sekolah ngumpulin data baru kasih ke pengawas, atau bagaimana Pak supervisi dari pengawas ke sekolahnya Pak? Baik Bu Adit. Visi pengawas tingkat kecamatan yang namanya pengawas kecamatan Polyandik ya, namanya Polyandik Peraturan Pendidikan itu dia punya beberapa pengawas. Pengawas itu dibagi satu kecamatan dibagi beberapa gugus. Contoh kecamatan Bojonggede itu ada 9 gugus kalau nggak salah. Satu gugus itu antara 8 sampai 10 sekolah. Satu gugus itu diawasi oleh satu pengawas dari Polyandik Kecamatan Bojonggede misalnya gitu. Dan ini mereka punya jadwal tersendiri, bebas mau sekolah yang mana, tidak kita jadwalkan, mereka jadwal datang sendiri. Paling dia memberitahu, Bapak Ibu kami akan datang ke sekolah besok, paling gitu. Jadi mereka yang menjadwalkan, mereka yang mengawasi gitu. Kira-kira jawaban saya begitu Bu Anita. Iya baik, terima kasih Pak. Kalau misalkan di sekolah Kaulan mungkin bagaimana tentang pengawasannya, supervisi pengawasannya?
nggak jauh beda sama Kak Ruli. Kak Ruli ini di Bojonggede, Kecamatan Bojonggede Bogor kan Kak? Ya betul, di Kelurahan Pabuaran Bu. Oh iya, saya juga di Bojonggede Pak. Kalau tetanggaan ya Pak, sama Kawulan. Ada kelurahannya. Untuk pengawasan nggak jauh beda sama Kak Ruli, cuma kalau kemarin itu kita raker itu pengawasnya ikut dan emang beliaunya mau ikut, jadi ketika raker bareng-bareng kita mengadakan skemanya seperti apa, dan untuk pas perjalanan sekarangnya beliau mantau secara online, jadi kita juga kalau misalnya bikin kegiatan misalnya ada di aplikasi apa, beliau terkadang ikut juga seperti itu. Oh, jadi pengawasnya juga ikut masuk di grup kepengajaran guru atau sekolah ya, Mbak? Beliau suka mantau juga misalnya beberapa sebulan sekali atau apa, jadi itu dadakan misalnya mau di kelas berapa mau lihatnya gitu, cuma cek aja sih. Dan beliau kan udah juga bagaimana skemanya pada saat raker gitu. Oh, berarti pertama raker di awal itu semua guru mungkin mengumpulkan RPP, plan belajarnya begitu Mbak Ulan ya? Iya betul. Oh, lalu nanti dikunjungi dengan teknik kunjungan kelas. Kalau bisa offline kan datang ke kelas, karena ini online ikut ke grup WA-nya atau grup online-nya ya. Iya betul. Nah, silakan apa ada pertanyaan lagi? Oh, ini sudah lengkap sih. Saya mau bertanya, apakah ada masukan dari Bapak atau Ibu sekalian dalam mengatasi problematika belajar mengajar pada saat ini, maupun kendala dalam hal supervisi baik kepala sekolah atau guru, dari guru ke murid maupun pengawas ke kepala sekolah? Ya boleh, Bapak dulu. Oh ya itu. Baik, Pak Muhammad Zakaria, masukan banyak ya. Terutama masalah sembako yang pertama adalah sembakonya kuota. Satu, kedua jaringan. Kuotanya bagaimana? Kita jadi miskin kuota nih. Kedua, masalah faktor jaringan. Jaringan nih, kita ini dari Jakarta Selatan sampai ke Depok, ke Bogor ini jaringannya kayak gini. Nah, mungkin juga tidak ada jaringan ya. Spek alat tuh alat kan ada smartphone, ada laptop. Kalau yang menggunakan laptop dengan menggunakan smartphone beda itu kualitasnya. Nah itu secara teknis yang paling sangat itu adalah dengan sama kuota. Nah kalau yang dari sisi SDM atau kemanusiaan unsur gurunya itu kemauan untuk belajar. Semua kita tadi seperti kata Bu Wulan, kalau udah katanya guru, ya udah kalau gurunya harus si pembelajar. Jadi mau belajar dengan segala sesuatu apapun. Kalau belajarnya nggak cepat ya lambat nggak apa-apa, yang penting juga mau belajar dan siap mau berubah. Nah yang ketiga adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini paradigma zaman kolonial dan paradigma zaman dan itu masuk ke industri pendidikan 4.0, education 4.0. Berarti itu harus siap teknologi, harus siap belajar dan lain-lain. Jadi dan yang ketiga adalah pemerintah, government. Pemerintah ini dalam hal ini Menteri Pendidikan itu tuh dengan segala jajarannya ke bawah, ya, mereka juga harus memantau seefektif mungkin agar tercapainya amanat undang-undang pendidikan itu dengan baik ke semua lini di Indonesia. Karena dananya sudah besar, 400 triliun lebih gitu. Itu aja mungkin yang saya sampaikan, ntar Pak Bu Wulan nambahin. Terima kasih ya Pak. Ya. Apa yang saya jawab, mungkin keadaan ini menjadi pembelajaran juga. Tadi juga disampaikan sama Kak Ruli bahwa saya nggak mengomentari siapa, saya juga mungkin ya. Kita terlalu nyaman pembelajaran manual dan sebagainya. Ketika kondisi seperti ini kita gagap dulu, padahal ini adalah hal yang menurut harusnya udah biasa gitu. Kita harus adaptif gitu, sebagai guru harusnya udah biasa, udah tahu harus selalu update dengan keadaan. Jangan sampai seperti apa guru masih manual dan sebagainya. Nah kita, menurut saya COVID-19 ini menjadi sentilan sendiri bagi kita. Ternyata kita ya kemampuan kita seperti ini, dan ini harus menjadi tolak
kita bahwa oh kita selama ini ya baru seperti ini bisanya, terutama di bidang teknologi. Kita nggak bisa menafikan teknologi itu memang harus kita ikutin, dan mungkin pembelajaran online ini bisa menjadi tren gitu ya. Untuk saat ini mungkin agak tidak kondusif karena semuanya tidak siap, tapi kita tidak menutup kemungkinan pembelajaran online seperti ini akan menjadi tren di beberapa tahun kemudian. Jadi ini menjadi lampu kuning merah untuk harus siap dengan keadaan. Dan harapan saya itu kita sebagai guru, pertama kali guru, kita sebagai guru harus update gitu. Sekarang udah sadar lah bahwa konten seperti ini dan kita lebih dan kita harus adaptif terhadap keadaan itu. Dan yang kedua, sekolah mungkin harus punya skema yang juga harus mengikuti zaman, jangan sampai kita sekolah kita tahu guru-guru kita misal banyak yang sudah senior dalam artian tidak bisa memakai teknologi mengikuti beliau-beliau, tapi kita harus ya mau nggak mau beliau-beliau sebagai guru ya kita harus katakan bisa mensosialisasi atau adaptif terhadap teknologi. Dan yang ketiga soal orang tua juga mungkin ini saya bahwa orang tua kemarin ada istilah pembelajaran di rumah itu menambah kegiatan saya selama di rumah gitu, menambah banyak. Itu ada ibu-ibu itu yang memberikan saya sempat jawab bahwa di sosial media ya ibu-ibu pola berpikirnya sama orang tua, bahwa selama ini mereka selalu berpikir bahwa pendidikan itu adanya di sekolah, dan sekolah umum ada satu pula, bahwa pendidikan adanya ada orang tua, ibu terutama. Dan ini harusnya menjadi hikmah juga bahwa orang tua harus sadar bahwa dia adalah juga poin untuk pembelajaran, tidak hanya ada murid, tidak hanya guru dan murid, tapi orang tua juga harus ada di situ. Dan di kondisi hari ini mengajarkan orang tua sama dan tidak dan sebagainya, juga kebijakan pemerintah ya itu yang saya sorot itu. Saya agak karena saya aktivis ya, makanya jadi sedikit jadi kenapa pemerintah nggak buat kayak misalnya ruang guru dan sebagainya, ruang harus berbayar tidak mempunyai platform yang memang sih dari bisa atau dari Kemenak yang nanti ya bakal bisa diakses oleh semua masyarakat di bawah. Karena kalau misalnya sekarang ini saya lihat pemerintah hanya di daerah ya, hanya mengeluarkan kebijakan zona merah nggak boleh memberikan solusi sehingga di bawah ini babak belur. Di sisi lain kita harus pembelajaran harus dimulai orang di rumah, kita mau organisasi satu dari pemerintah dan menurut saya ya ini peran pemerintah yang punya kebijakan harusnya lebih tahu bagaimana kondisi di daerah, tidak hanya mungkin di ibu kota, tetapi kemarin saya berbicara dengan sahabat-sahabat saya di Lampung yang dari bahwa di sana sendiri tidak bisa selama 3 bulan itu tidak ada pembelajaran karena benar-benar tidak ada sinyal. Artinya saya berharap ada tindakan yang memang mungkin termasuk lebih aja kalau Bulan memang sepertinya kita harus banyak memberikan akselerasi kreativitas ya, karena contohnya di Australia saja itu belajarnya karena daerahnya jauh pakai gelombang yang paling memungkinkan radio. Ini kan belum ada ya inovasi radio, kok belum ada, padahal radio kan juga punya RRI. Mungkin daerah seperti Lampung atau pedalaman kan radio pasti sinyalnya oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir, mungkin jika ini kan kita nggak tahu ya Bapak maupun Ruli maupun Bulan, ini kan pandemi kapan berakhirnya kan kita nggak tahu. Katakanlah ini masih lama terus menerus, atau katakanlah ini selesai
sudah pandemi tidak ada. Kira-kira ke depan Pak Ruli sama Mbak Ulan ini kira-kira dalam kondisi normal ya karena sudah sembuh, tetap mau offline online apa offline aja seterusnya? Kan ini Mbak Ulan juga menyatakan ada positifnya. Juga kita kan mungkin tidak terlalu jauh, tidak terlalu capek ketemuan atau rumah yang jauh-jauh juga nggak perlu datang ke kampus atau ke sekolah yang mungkin macet apa dan sebagainya. Gimana mungkin apa mau gunain campuran hybrid online offline? Apakah offline aja dah nggak normal? Apakah bagaimana? Mungkin pendapat singkatnya Pak Ruli sama Mbak Ulan untuk menutup ini ya untuk prediksi ke masa depan. Mungkin saya dulu ya, Bulan ya. Pada dasarnya sekolah, dalam halnya guru dan manajemen sekolah bersama itu sebenarnya ingin segera berakhir. Nah, berakhirnya kapan? Ada isu apakah Desember, Januari atau beberapa tahun ke depan. Nah, ini menjadi pikiran kita kekompakan ya. Kalau pemerintah kan itu punya visinya lain ya. Alasannya kesehatan masyarakat. Tapi kenyataannya di Madura sendiri, di Madura itu dari teman-teman saya orang Madura itu nggak ada apa-apa tuh. Pokoknya Madura tuh nggak ada daerah merah, nggak ada daerah biru, nggak ada daerah kuning. Pokoknya dia seperti biasa aja. Karena dilawan dengan apa? Dengan kekuatan apa tuh? Kekuatan spiritual gitu. Nah, kalau kita kan di sini serba salah. Kalau saya sih sebenarnya pengennya paling lambat Desember sudah selesai. Januari itu kita menggunakan paling tidak dari hybrid yang tadi, paduan antara luring dan daring itu aja. Saya closing bahwa ini semua dikuatkan oleh guru kita yang makin kreatif dan makin sabar, juga orang tua yang mau hanya pemenuhannya hanya memenuhi SPP saja misalnya dan sebagainya, tapi memenuhi kebersamaan dalam pengasuhan anak-anaknya baik dengan sesama guru dan orang tua. Ini ada kerjasama sehingga tidak jealous gitu. Ada beberapa gini, enak ya guru mah sekarang cuma ngasih tugas doang gitu. Lalu anak kita kan bayaran gitu, misalnya kita SPP. Padahal kenyataannya jadi guru yang sekarang ini kan berat banget gitu, nyiapinnya gitu. Nah, itu kan yang nggak kelihatan tuh sama orang tua. Nah, kita bisa komunikasikan dengan baik lah gitu ya. Nah, semoga ini segera berakhir dan kita dikuatkan untuk melaksanakannya gitu. Terima kasih Pak Dedi dan Bulan. Semua mahasiswa. Ini tadi cuma pertanyaan terakhir saja untuk closing sama Mbak Ulan, silakan berikan closing statement. Kira-kira kalau sudah normal, apakah tetap offline aja atau hybrid atau bagaimana mungkin? Dari Mbak Ulan silakan. Terima kasih. Apakah nanti ketika sudah selesai tetap memakai online atau tidak? Menurut saya bahwa mungkin saja kita jarak jauh. Mungkin saja kalau misalnya secara kebiasaan otomatis saya bilangnya pasti maunya offline, karena dengan kayak gitu kita lebih banyak tatap muka, interaksi dan sebagainya. Tetapi tidak menutup kemungkinan online pun menjadi tren untuk kita patukan. Artinya bisa jadi jadi masukan untuk Kemendikbud juga kalau misalnya ada pendidikan atau misalnya sekolah-sekolah di pedalaman yang gurunya itu mungkin jarang ada yang begonya sesuai, ini bisa kita tarik menjadi pembelajaran secara online. Contoh misalnya masyarakatnya guru PAI-nya kurang di situ, padahal masih di Kenjo ya, masih di Kabupaten Bogor. Nanti akan seperti ini, kita mengundang guru-guru yang bagus dan itu bisa jadi pembelajaran online jarak jauh di setiap daerah. Jadi offline atau online menurut saya tinggal kita adaptasi. Kita nggak tahu setahun 2 tahun apakah Indonesia ini siap ada pembelajaran online seperti ini. Menurut saya lebih bagus dikombinasikan. Oke, terima kasih Mbak Ulan. Mungkin karena Mbak Ulan ini perspektifnya SMP ya, sedangkan Pak Ruli ini muridnya SD ya Pak ya, sehingga SD kan butuh banyak sentuhan Pak ya. Sehingga kalau SMP SMA mungkin siap dan senang malah mungkin online, sedangkan SD kan butuh figur teladan itu Pak ya. Bertanya berbeda, alhamdulillah sudah dapat banyak perspektif. Silakan saya serahkan ke MC.
Saya ucapkan juga terima kasih kepada moderator, narasumber, dan rekan-rekan lainnya yang telah berpartisipasi pada acara ini. Sebelum saya tutup, mohon izin pada narasumber ini, dari hasil webinar ini, kami akan melampirkan dokumen ini atau kami akan mempublikasikan dokumen ini ke media YouTube guna hasil mata kuliah kami. Gimana untuk narasumber pendapatnya? Ya, silakan untuk kebaikan bersama. Yang baik diambil, yang nggak baik dicampakkan saja. Terima kasih Pak. Ya. Pak Bulan bagaimana? Apakah setuju? Nggak apa-apa ya? Oh ya. Oke, terima kasih ya Ibu dan Bapak. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan Amin. saya selaku pembawa acara izin undur diri kurang lebih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.